Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu dekat untuk membantu mereka yang mengasihi Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Santo Padre Pio, Roh Kudus adalah jiwa dari jiwa kita, kehidupan dari kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengenali tanda-tanda kehadirannya dalam diri kita. Pertama, Anda merasakan pertobatan yang mendalam atas dosa. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri Anda, Dia mengungkapkan kebenaran tentang jiwa Anda. Anda tidak lagi memberi alasan atas dosa, tetapi hati Anda hancur ketika Anda menyinggung Tuhan. Kesedihan ini bukan rasa malu, melainkan cinta. Seperti yang dikatakan oleh Padre Pio, Tuhan itu penyayang, tetapi Dia juga adil. Marilah kita kembali kepadanya dengan hati yang rendah hati. Pertobatan yang tulus adalah tanda nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Kedua, Anda merasakan kedamaian yang tiba-tiba dalam badai. Ketika kekacauan mengelilingi Anda, tetapi hati Anda tetap tenang, ketahuilah bahwa kedamaian itu bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah napas Roh Kudus yang berbicara dalam keheningan, menenangkan badai Anda. Seperti yang dikatakan oleh Padre Pio, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Kedamaian itu adalah tanda kehadirannya. Roh Kudus memberikan ketenangan yang mengatasi segala kekhawatiran duniawi. Ketiga, Anda merasakan lapar akan firman Tuhan. Roh Kudus menciptakan api dalam diri Anda, sebuah lapar akan kitab suci. Anda tidak hanya membaca Alkitab, tetapi merasa seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepada Anda. Itulah Roh Kudus yang menerangi hati Anda, membuka pemahaman lebih dalam terhadap firman-Nya. Padre Pio pernah berkata, Kitab suci adalah surat cinta Tuhan kepada umat-Nya. Semakin Anda merasakan hasrat untuk merenungkan firman Tuhan, semakin jelas kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda. Keempat, Anda cinta berdoa. Doa menjadi seperti bernafas. Bahkan ketika Anda sibuk, hati Anda tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti yang hidup dilakukan oleh Padre Pio, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir, jiwa yang penuh dengan Roh Kudus menemukan ketenangan dalam doa, bahkan di tengah badai. Padre Pio menasihatkan, doa adalah perisai kita. Berdoalah tanpa henti. Ketika Anda berdoa dengan sepenuh hati, Anda membuka diri untuk bimbingan Roh Kudus. Kelima, Anda melihat transformasi dalam hidup Anda. Buah-buah roh mulai bermekaran. Cinta, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Jika Anda melihat buah-buah ini mulai berkembang, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam diri Anda. Kekudusan bukanlah kesempurnaan, tetapi kemajuan yang terus berlangsung. Seperti yang dikatakan Padre Pio, kekudusan adalah perjalanan, bukan tujuan yang sempurna. Setiap langkah kecil menuju kekudusan adalah bukti nyata dari karya Roh Kudus. Keenam, Anda merasakan belas kasih terhadap orang lain. Anda tidak lagi bisa mengabaikan penderitaan orang lain. Roh Kudus memberi Anda hati Yesus, hati yang penuh belas kasih. Anda merasa terdorong untuk melayani, menghibur, dan memberi. Roh Kudus membuka hati Anda agar cinta dapat mengalir keluar, menyentuh kehidupan orang lain. Padre Pio mengajarkan, cintailah sesama seperti diri sendiri, karena itulah inti dari ajaran Kristus. Semakin besar belas kasih Anda, semakin jelas Roh Kudus hadir dalam diri Anda. Ketujuh, Anda mengalami pertempuran rohani. Roh Kudus ada dalam diri Anda saat Anda menghadapi pertarungan rohani. Jika Anda berjuang untuk kekudusan dan merasa diserang,
ambillah keberanian. Seperti yang dikatakan Padre Pio, semakin banyak kita menderita di dunia ini, semakin besar jaminan kita di kehidupan yang akan datang. Jangan takut, karena setiap peperangan rohani adalah tanda bahwa Roh Kudus ada dalam diri Anda, menguatkan Anda untuk tetap teguh dalam iman. Kedelapan, Anda merasakan kekuatan yang tak terduga dalam kelemahan. Anda mungkin berkata, "Saya tidak bisa melanjutkan," namun Anda tetap melanjutkan. Ketika kekuatan Anda habis dan Anda masih bertahan, itu adalah Roh Kudus yang memikul Anda. Seperti tertulis, "Anugerahku cukup bagimu, karena kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan." Padre Pio mengingatkan kita, jangan takut, karena dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang terbesar. Saat Anda merasa lemah, ingatlah bahwa Roh Kudus selalu ada untuk memberi kekuatan. Kesembilan, Anda merasakan janji ilahi dan bimbingan. Pintu-pintu terbuka, jalan-jalan menjadi jelas, dan orang yang tepat mengucapkan kata yang tepat pada waktu yang tepat. Itu bukan keberuntungan, itu adalah Roh Kudus yang membimbing Anda, membawa Anda pada jalannya. Seperti yang dikatakan Padre Pio, Roh Kudus adalah teman setia jiwa. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah salah. Percayalah kepada bimbingannya yang selalu tepat waktu dan penuh kasih. Kesepuluh, Anda merindukan surga lebih dari dunia. Seiring berjalannya waktu, Anda tidak lagi menemukan kepuasan dalam hal-hal duniawi. Hati Anda mulai merindukan yang kekal. Keinginan ini adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang mempersiapkan Anda untuk kemuliaan yang akan datang. Padre Pio mengajarkan, jangan terlalu mencintai dunia ini, karena dunia ini akan segera berlalu. Surga adalah rumah kita yang sejati. Roh Kudus menanamkan dalam hati kita kerinduan yang lebih besar terhadap hidup yang kekal. Kesebelas, Anda merasakan kekuatan untuk mengampuni. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup Anda, Dia memberi Anda kemampuan untuk mengampuni, bahkan ketika itu terasa sangat sulit. Anda dapat melepaskan kebencian dan dendam yang telah lama membelenggu hati Anda. Seperti yang dikatakan oleh Padre Pio, hanya mereka yang memiliki hati yang penuh kasih yang dapat mengampuni. Jangan biarkan kebencian menguasai hati Anda, karena itu adalah pekerjaan iblis. Mengampuni adalah tanda nyata bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda, membebaskan hati Anda dari segala beban. Kedua-belas, Anda menyadari kehadiran Roh Kudus dalam setiap saat hidup Anda. Roh Kudus adalah teman setia jiwa Anda. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Seperti yang dikatakan oleh Padre Pio, percayalah kepadanya. Roh Kudus memberi Anda kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, setiap saat, setiap hari. Sambutlah Dia, dan biarkan Roh Kudus memimpin Anda dalam setiap langkah hidup Anda. Saudaraku, jika Anda mengenali bahkan satu tanda ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Roh Kudus sedang bergerak dalam diri Anda. Sambutlah Dia dengan hati terbuka, dan biarkan Dia memimpin Anda ke jalan yang penuh berkat dan damai. Saudaraku, Roh Kudus tidak jauh. Dia dekat di sekitar Anda, di dalam Anda, membantu, menyembuhkan, dan membimbing Anda. Terutama ketika Anda merasa tidak pantas, pujilah Dia selalu. Angkat hati Anda dan katakan, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.